Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hari ini kita membuka perkuliahan yang sempat tertunda kemarin. Ini perkuliahan sejarah Indonesia ya. Jadi eh, nanti akan kalian ini pertemuan mengikuti pertemuan yang ketujuh ya. Ini pertemuan ketujuh dalam perkuliahan sejarah Indonesia untuk dua kelas. Sebetulnya untuk dua kelas karena Eh, saya tidak bisa satu-satu. Ini waktunya terbatas sekali ya karena saya juga sedang ada eh, musibah begitu ya. Jadi tidak bisa membagi waktu secara sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu perkuliahan ini kita siasati dengan perkuliahan yang dilakukan melalui Zoom, tapi dengan tidak mengurangi esensi dari kuliahnya gitu. Nah, jadi pertama saya akan absen dulu ya. Iya, Pak. Tidak masuk. Nah, terus ini karena Zoom-nya terbatas, ini cuma 40 menit. Jadi ya sesuai dengan Zoom-nya saja karena mata kuliahnya juga, apa materinya juga tidak terlalu banyak. Hmm. Ini 4C ya. Iya, Pak. Ada 4C, ada 4A. Katanya 4A ada mata kuliah dengan ini. Bapak Vegi 4A, Pak, pagi ini. Ya, gimana dengan Pak Pegi-nya? Masuknya itu jam 8, Pak. Pak Pegi jam 8. Iya, Pak, jam 8. Ya, ini pertemuan ketujuh ya. Sensi. Pertemuan ketujuh. Oke, Beni, Beni, Prenti, Enggak, Prenti ada? tidak, Pak. Lanjut, Andre, Enggak ada juga, Pak. Delia, Hadir, Pak. Suci, Reska, Fofi, Hadir, Pak.
Puja, Reska, Ananta, Cynthia, Ayu Zahra, Dinda Olivia, Nanda Abdul, banyak yang masuk. Apa sih? Itu Andre baru join, Pak. Apa baru join? Dela, Dela Puspita. Kalau kalian nggak ngejawab, saya nggak akan absenkan ya. Ludi, Hadir, Pak. Dela tadi hadir, Pak. Rudi, Adila, Widya, Dwi Suci, Melda, Hadir. Al-Muhrim, Zenita, Messi, Hafid, Tridinanti, Yeni, Hadir, Pak. Kori, Hadir, Pak. Mutia, Nicita, Hadir, Pak. Delzan, Wevi, Rizky, Yeno, Yana, cuma 5. Oke, kita akan langsung kuliah ya. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana sih perkembangan dari ekonomi dan politik di Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Kemarin kita sudah bahas bagaimana Belanda eh, salah satu dari bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia, dan kita sekarang akan mempelajari bagaimana kehadiran Belanda itu memberikan pengaruh
bagi ekonomi dan politik di Indonesia, terutama politik ya. Nah, kita harus pahami dulu. Yang pertama harus memahami tentang apa itu apa itu kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi imperialisme itu adalah paham gitu ya, paham yang disematkan ketika orang bangsa-bangsa Barat itu ada di bangsa-bangsa Timur. Nah, selain disebut sebagai kolonialisme, itu juga disebut sebagai imperialisme. Jadi ini dua konsep yang harus kalian pahami sebagai sebuah pendudukan dan juga penguasaan yang dikuasai oleh bangsa asing ya kepada bangsa yang ada pribumi di dalamnya. Nah, eh, seolah-olah dua konsep ini adalah sama begitu ya. Padahal eh, kalau kita kaji secara lebih jelas lagi, ya, dua konsep ini tentu dua hal yang eh, ada bedanya, tapi juga ya ada samanya begitu. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah ketika nah, eh, samanya dulu ya. Nah, samanya adalah kolonialisme dan imperialisme ini memberikan eh, dampak atau peran yang besar dalam membentuk peta politik, ekonomi hingga budaya di negeri jajahan. Nah, kalian harus paham bahwa kenapa Indonesia harus dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Karena pada batas wilayah itu adalah batas yang dilakukan kolonialisme oleh dan imperialisme oleh Belanda. Sehingga tidak, kalau kita bicara tentang Nusantara, misalnya Sriwijaya harusnya kan sampai Madagaskar atau Majapahit sampai Madagaskar sana. Tapi kita tidak berbicaranya itu pada wilayah yang pernah dilakukan kolonialisme atau imperialisme oleh penjajah asing, yaitu yang paling lama di Indonesia adalah Belanda. Nah, tetapi dua istilah ini beda artinya juga, ya. Nah, artinya adalah kolonialisme itu praktik ya, praktik menguasai wilayah dengan pendudukan, ya, dengan pendudukan. Nah, ini ya, praktik menguasai wilayah dengan pendudukan. 10 menit lagi nih. Ya, ini yang dengan pendudukan ya. Jadi harus kalian pahami bahwa kolonialisme ini ada kata-kata pendudukannya. Jadi ada kata pendudukannya. Ya. Nah, pendudukan dan wilayahnya itu di mukim, di koloni, sama sama seperti yang dilakukan oleh Amerika, ya, oleh orang-orang Eropa di Amerika, yang terjadi di Amerika oleh Eropa, atau yang terjadi di Australia oleh Eropa, ya, atau yang paling gampang mudah adalah tepi barat oleh Gaza, gitu ya. Nah, PAM ini berkembang pesat pada 15 sampai 19 Masehi saat bangsa Eropa, nah, itu ya, berlomba mencari rempah-rempah, emas dan jalur perdagangan. Cirinya yaitu penguasaan wilayah secara langsung, lalu mengelola pemerintah lokal, eksploitasi sumber daya alam, monopoli perdagangan, dan migrasi orang-orang. Banyak orang-orang dari Eropa ke wilayah yang baru tersebut. Nah, sekarang imperialisme, apa Pak imperialisme? Nah, kalau imperialisme adalah ketika suatu negara, misalnya di sini Eropa ya,
ini punya kebijakan untuk memperluas kekuasaan. Imperium dari situ ya. Nah, untuk mengambil teritorial atau politik atau ekonomi sosial ya di negara yang baru atau di wilayah yang baru. Tetapi ini tidak selalu membutuhkan pendudukan wilayah langsung. Jadi orang-orangnya mungkin tidak berbondong-bondong, tidak berkoloni datang ke sana. Contohnya Filipina gitu ya. Kalau Filipina, Amerika Serikat, nah orang Amerika Serikat nggak berbondong-bondong ke sana. Tetap di sana banyak orang Filipinanya. Nah, cirinya adalah negara kuat menguasai negara lain melalui kebijakan dan tekanan ekonomi. Imperialisme modern sering terjadi, ya. Misalnya saat ini nih, oleh media, ideologi, kebiasaan K-pop, ya. Kebiasaan K-pop itu adalah salah satu bentuk dari imperialisme baru sebetulnya. Dan produk-produk untuk dikonsumsi Cina, ya, membanjiri wilayah Indonesia dengan mobilnya dan sebagainya, itu adalah salah satu imperialisme sebetulnya, ya. Nah, itu tujuan utamanya apa? Untuk menguasai wilayah dan mengambil sumber daya alam, kolonialisme. Ya. Cara penguasaannya pendudukan langsung, kehadiran fisik penjajah, ada koloni dan pemerintahan langsung. Contoh umum adalah Belanda dan Portugis di Indonesia, Nusantara. Imperialisme adalah memperluas pengaruh dan kekuasaan. Caranya tekanan politik, ekonomi, budaya, atau militer. Nah, yang sekarang dilakukan misalnya oleh Amerika pada Iran, ya, sekarang itu adalah bentuk imperialisme baru. Dan fisik penjajah tidak selalu hadir langsung. Nah, kan tidak banyak orang Amerika di Iran sana. Fokusnya pada politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Nah, ini contohnya Amerika ya, dalam globalisasi modern. Dengan Iran lah sama sekarang. Nah, oleh karena itu, perkembangan yang seperti itu membuat Belanda itu kira-kira saat membentuk eh, pemerintahan kolonialisme di Indonesia, dia juga memberikan eh, sistem administrasi baru di Hindia Belanda. Ya. Sistemnya apa? Nah ini, sistemnya itu seperti ini. Nah di Hindia Belanda saat itu menjadi salah satu provinsi atau negara jajahan di luar dari daratan di Belanda. Sehingga Belanda menyusun dua ya, desentralisasi yang sentralistis, birokrasi dan feodalistis. Belanda menyusun suatu hierarki, Bumi Putra ini orang Indonesia ya, Indonesia dan orang-orang asing yang harus tunduk pada gubernur jenderal. Nah, pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sekaligus membagi daerah-daerah otonom itu menjadi sebuah Jewes atau provinsi, Regenschaft, kabupaten dan Staatsgemeente, yaitu kota madya. Nah ini ya, ini dari sumber dari Laili. Nah, ketika eh, di Hindia Belanda, Indonesia ini ya, nah, Hindia Belanda dipimpinnya oleh siapa? Dipimpinnya oleh gubernur jenderal. Nah, lalu residen, nah, residen itu dipimpin oleh residen, afdeling ya, dipimpin oleh asisten residen. Nah, lalu under afdeling dipimpin oleh controller. Nah, ini di sini orang-orang pribumi. Nah, ini pribumi ya. Ini semuanya orang asing. Netherlands atau Holland. Ini semuanya. Nah, makanya ini kan sudah ada dulu sistem politik sini, ada bupati, wedana, itu distrik ya di atas camat. Lalu under distrik, camat dan lurah. Nah, ini misalnya ya sistem administrasi politik kolonial. Ini gubernur jenderal paling atas. Ini kira-kira ya, ini yang di sini yang Indonesia ya, bupati, presiden, dan sebagainya lah sampai ke bawah. Nah,
Lalu apakah di Bengkulu ada? Ada. Ya, Bengkulu saat itu adalah salah satu under district ya. Nah, distrik salah satu yang didapat adalah misalnya eh, ini adalah controller ya, controller di Bengkulu. Nah, yang bernama Junius, Sir Junius ya. Nah, ini adalah controller di Bengkulu, saya dapat dari KTLV. Nah, ini adalah rumah ya. Kita harus cari ini ya. Ini rumah dinas controller di Bengkulu. Nah, terlihat di sini ada orang pribuminya. Apa kewenangan controller? Controller itu mengawasi pejabat bumi putra seperti raja dan pasirah. Oleh karena itu, controller ini memiliki peran krusial dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, terutama pada tingkat bawah. Mereka bertindak sebagai kepala wilayah di under afdeling atau under district kan. Nah, ini ya rumah pejabat kolonial, controller di Bengkulu. Nah, yang terjadi oleh adanya eh, apa namanya Samratulangi, kejadian yang menjadikan nama salah satu tokoh di Bengkulu ada Samratulangi, Samratulangi, Ratu Samban, mohon maaf ya. Nah itu adalah eh, tahu kan Ratu Samban kan? Nah itu adalah membunuh dari pejabat kolonial controller di Bengkulu. Nah, ini rumah kediamannya ya. Nah, lalu orang-orang Indonesianya di mana, Pak? Nah, ini orang-orang Indonesianya. Sama orang Indonesia juga. Ada yang berperan eh, memerintah. Ini foto kepala distrik dari Bengkolen. Kepala distrik itu Wedana ya. Dari Bengkulu ini nampaknya foto ini foto resmi saat mereka sedang mengenyam pendidikan di Sekolah Hindia Belanda Madiun. Sekitar tahun 1916 sampai 1919 ya. Kepala distrik ini selevel dengan camat mungkin gitu ya. Nah, ini merupakan pejabat administrasi kolonial yang berasal dari pribumi, ini dari bumi putra namanya ya, atau pribumi, atau orang-orang Indonesia asli. Kita 2 menit lagi ya. Nah, ini nanti ada beberapa ininya. Nah, ini adalah saya mau menunjukkan bagaimana kolonialisasi itu hadir ya. Di sini ada orang Indonesia, ada orang asing ya. Orang Indonesia, ada orang Belanda lah. Nah, ini warning in Bengkolen. Kira-kira tahun 1910. Ini maksudnya rumah. Nah, bayangkan rumahnya sangat sederhana rumah rumah pribuminya. Bayangkan dengan rumah yang tadi. Itu itu adalah perbedaan yang mencolok antara orang asing dan orang pribumi setempat. Nah, ini kalian tahu ya, ini pemakaman Inggris di Bengkulu. Nah, diambil 1935. Ini masih ada ini. Nanti kita juga akan ke sana ya. Nah, ini masyarakat di Bengkulu ini foto rumah